Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah Fikih Muamalah. Agenda yang akan dibahas mengenai deskripsi mata kuliah, silabus, kriteria, dan sistem penilaian, dan yang terakhir sistem perkuliahan. Fikih Muamalah merupakan mata kuliah wajib program studi, sehingga kalian mahasiswa ekonomi syariah wajib mengambil mata kuliah ini, dan kita akan belajar tentang harta, jual beli, khiyar, dan lain sebagainya. Dan saya berharap setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian bisa mengetahui, mengidentifikasi persoalan fikih klasik dalam berbagai kasus muamalah yang berkembang di tengah masyarakat, dan bisa membahasnya disertai dengan argumentasi dari sudut pandang hukum Islam, fikih tentu saja ya. Dan ini adalah materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Ruang lingkup fikih muamalah masih saya yang menjelaskan. Selanjutnya akan dilakukan diskusi, ruang lingkup harta, ruang lingkup akad, ruang lingkup jual beli, masalah khiyar dalam pandangan Islam, masalah riba dalam pandangan Islam, konsep pinjam meminjam dan korat, konsep sewa menyewa dan upah, konsep rahan, konsep perkongsian atau syirkah, kemudian konsep mudharabah atau kirot, konsep mujaraah mukhabarah musaqah, konsep bank dalam Islam, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Selanjutnya kalian bisa lihat subpoin apa saja nanti yang akan kalian bahas di makalah dan paper kalian. Ini kita lihat sama-sama tentang ruang lingkup fikih muamalah. Ingat, masih saya yang menjelaskan. Nah, ini ruang lingkup harta, ini bagian-bagiannya yang harus kalian buat di makalah kalian. Ruang lingkup akad, ada asal-usul akad, pengertian akad, dan lain sebagainya. Kemudian membahas al-bai atau jual beli, ini jual beli fasid, dan lain sebagainya. Masalah khiyar, nah ada definisinya, ada jumlahnya. Kemudian masalah riba dalam pandangan Islam, ini yang akan kalian harus ulas. Kemudian kita masuk ke ujian tengah semester. Lanjut ke ariyah dan karat, jadi tentang pinjam meminjam dan hutang piutang. Tentang ijarah, nah ijarah itu bisa sewa menyewa atau upah mengupah. Kemudian gadai, nah bagaimana pengertian rukun, hukum, resiko dalam gadai. Kemudian kita lanjut ke perkongsian atau syirkah, mudharabah, kirot, itu juga salah satu bentuk perkongsian. Kemudian mujaraah, mukhabarah, dan musaqah juga perkongsian tapi dalam bidang pertanian. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang konsep bank dalam Islam, baru kita ujian akhir semester. Ini adalah kriteria penilaian, 30% untuk tugas mandiri dan kelompok, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Dan saya bisa memberi nilai makalah atau paper kalian 100 jika sesuai dengan ketentuan tentang tata tulis, isi, dan kesimpulan. Untuk sistem penilaian dinamakan penilaian acuan patokan atau PAP. Jadi penilaian terhadap mahasiswa merupakan hak dosen tapi dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Mohon didengarkan untuk aturan perkuliahan, 15 menit tidak presensi kehadiran dianggap tidak hadir. Ketika kita melakukan diskusi via Zoom, mohon untuk berpakaian rapi dan sopan. Tidak diperkenankan untuk meninggalkan forum diskusi. Sakit atau izin silahkan sertakan surat keterangan, dan minimal ketidakhadiran adalah 3 kali. Selama diskusi berlangsung, mohon untuk tidak mengambil gambar atau video, tidak game, no gaming, no sosmed. Untuk aturan diskusi tentu kita ada pemateri, ada moderator, ada peserta, ada penanggap utama dan penanggap umum. Untuk moderator tidak hanya membuka dan menutup, tetapi juga menjadi pemimpin dan pengendali diskusi. Jadi silahkan kalian baca, kalian stop dulu videonya, kalian baca tentang ketentuan mengenai moderator, peserta, dan sesi diskusi. Nah, untuk ketentuan makalah dan paper juga silahkan kalian baca, kalian stop dulu videonya. Strategi perkuliahan menggunakan metode student-centered learning, jadi mahasiswa yang diarahkan untuk lebih aktif dan dosen hanya sebagai fasilitator dan pemandu di setiap aktivitas mahasiswa. Untuk referensi di makalah bisa melalui buku, bisa melalui jurnal, atau melalui internet dengan minimal 3 buku dan 2 jurnal.
Ini adalah aturan pembuatan makalah tentang jumlah halaman, kemudian tentang peletakan nomor halaman, tentang jarak, tentang jenis huruf, tentang margin. Jadi silahkan kalian lihat, ini juga tentang footnote, bagaimana membuat footnote dari buku, internet, membuat daftar pustaka. Nah, jadi silahkan kalian stop videonya dan kalian lihat dengan seksama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.